Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 44 hingga ke 48 dengan tajuk ini. Bagaimana kita melayan firman Tuhan setiap hari. Mari kita baca dari ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengulang penjelasan tentang perhubungannya dengan Bapa. Ia adalah seruan dan peringatan terakhir Yesus kepada orang ramai untuk percaya kepada kata-katanya. Nah, selepas ini, Yesus tidak akan lagi berbicara kepada umum. Maka bahagian ini adalah cabaran terakhir untuk mereka percaya kepada Yesus. Nah, dengan itu, Yesus menjelas kembali beberapa perkara yang telah disampaikan sebelum ini, yaitu iman, kepercayaan, terang dan kegelapan, penghakiman, Yesus yang diutus oleh Bapa, dan hidup yang kekal. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, apa yang Anda dapat belajar tentang perhubungan antara Bapa dan Anak dalam ayat 44 dan 45? Dan soalan yang kedua, apakah kaitan antara mempercayai Yesus dan penghakiman yang Yesus katakan dalam ayat 46 hingga ke 48? Apa kaitan kedua-duanya dengan keselamatan? Mari kita lihat soalan yang pertama. Apa yang Anda dapat belajar tentang perhubungan antara bapa dan anak dalam ayat 44 dan 45? Bagi orang-orang Yahudi, kepercayaan dan iman kepada Allah Bapa adalah sangat penting untuk keselamatan mereka. Tetapi sekarang, kepercayaan kepada anak manusia, yaitu Yesus, juga sama penting. Sama penting, ya, percaya Yesus. Sehingga Yesus harus berseru dalam ayat 44 berkata, tetapi Yesus berseru untuk menekankan kebenaran ini. Nah, seruan Yesus menunjukkan betapa pentingnya apa yang disampaikannya. Dalam ayat 44-45 ini berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Secara tidak langsungnya, Yesus telah menyatakan keilahiannya dan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Nah, ini jelas ditunjukkan dalam ayat 46, ayat yang seterusnya. Apabila Yesus menambahkan lagi bahwa Dialah terang yang telah datang ke dunia. Dan barang siapa percaya kepadanya akan dimerdekakan dari kegelapan. Tidak akan tinggal dalam kegelapan lagi. Sebaliknya,
Sekiranya seseorang itu tidak percaya Yesus atau menolaknya, ia akan dihakimi. Maka saudara, mempercayai Yesus adalah sama penting dengan mempercayai Bapa. Saya ulang sekali lagi. Mempercayai Yesus adalah sama penting dengan mempercayai Bapa. Seseorang yang percaya Bapa juga mesti percaya Anak. Begitu juga seseorang yang percaya Anak juga mesti percaya Bapa. Nah, ini menunjukkan kesatuan perhubungan yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kesatuan itu ya. Iman kepercayaan tidak akan sempurna jika tidak menerima kedua-dua Bapa dan Anak. Nah, Yesus ataupun Yohanes menulis hal ini di 1 Yohanes bab 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Yesus adalah pernyataan Allah kepada manusia. Nah, ini telah dinyatakan awal-awal lagi di bab yang pertama ayat 18 Yohanes. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Inilah hakikatnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oleh karena keilahian dan kesetaraannya dengan Allah Bapa, jadi pernyataan Yesus kepada manusia adalah penting. Supaya melalui Yesus, manusia dapat mendekati dan berhubung dengan Allah Bapa. Tuhan akan menghapuskan segala perjarakan dan halangan yang wujud antara Allah Bapa dan manusia. Dan dengan itu, Tuhan Allah Bapa itu tidak lagi jauh dari manusia dan manusia dapat mengenal Allah Bapa secara pribadi. Dan itulah yang paling bahagia sekali, dapat mengenal Allah Bapa. Amin. Soalan yang kedua, apakah kaitan antara mempercayai Yesus dan penghakiman yang Yesus katakan dalam ayat 46 hingga ke 48? Nah, apa kaitan kedua-duanya dengan keselamatan? Nah, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihakimi, melainkan beroleh keselamatan kepada hidup yang kekal. Sebaliknya, jika seseorang tidak percaya Yesus, orang itu akan dihakimi. Nah, yang menariknya di sini Yesus berkata, yang menghakiminya adalah firman kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa firman kebenaran Tuhan itu adalah berkuasa. Firman Tuhan itu adalah muktamad, tak akan berubah. Tetap sama untuk selama-lamanya, berkuasa, berotoriti. Nah, sekiranya seseorang tidak percaya kepada firman kebenaran dan terus menolaknya, ia telah menimbun penghakiman Tuhan atas dirinya. Sehingga pada hari waktu mana penghukuman Allah akan dinyatakan pada hari penghakiman. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Amin. Baca ayat 47 sekali lagi ini ya. Ayat yang sangat penting untuk renungan kita hari ini. Ayat 47, baca sekali lagi. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus menjelaskan bahwa selagi hari penghakiman belum tiba, seseorang itu masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Amin.
maka orang-orang Yahudi masih ada peluang untuk diselamatkan. Mereka harus mendengar perkataannya dan melakukannya. Dengan itu, mereka dapat diselamatkan. Tapi saudara harus dijelaskan di sini, harus dijelaskan ya, bahwa mendapat keselamatan itu tidak harus melibatkan kedua-dua percaya dan melakukan perkataan Yesus. Ya, keselamatan tidak melibatkan perbuatan kita. Tidak melibatkan perbuatan kita, tetapi ya harus bermula dengan kepercayaan kita. Pertama-tama harus percaya, harus beriman. Dan selepas keselamatan itu, barulah hidup baru yang melakukan perkataan Yesus. Amin. Nah, bermaksud kepercayaan yang sejati, yang benar, pasti akan disertai dengan suatu perubahan dalam hati untuk mau melakukan perkataan Tuhan Yesus. Amin. Nah, itulah tandanya seseorang itu benar-benar telah selamat dan memiliki iman yang benar. Dia akan mau melakukan perkataan Tuhan. Sebab ada orang yang mau percaya Yesus. Ya, mau percaya. Mau terima keselamatan. Kenapa mau terima keselamatan? Sebab takut penghakiman Allah. Bermaksud, diterima Yesus semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Untuk dapat lepas dari penghakiman Allah. Nah, itulah namanya agama. Mau percaya. Mau berbuat baik. Dan mau terlepas dari penghakiman Allah. Tetapi agama yang begini tidak membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Jadi saudara, fikir kembali keagamaan kita dan ibadah kita. Adakah keagamaan kita dan ibadah kita membawa kita lebih mengenal Allah? Adakah keagamaan kita dan ibadah kita membawa kita lebih mengasihi Allah? Lebih merindukan Allah? Mau lebih mengenal Allah? Saudara, ibadah yang membawa kita lebih mengenal dan mengasihi Allah akan juga membawa kita mau membaca firman Tuhan. Kerinduan yang mau belajar kebenaran Allah. Dan kesungguhan yang mau berubah. Yang mau berubah dalam hidup berubah dalam hidup kita. Yang mau menjaga kekudusan hidup. Ya saudara, bagaimana kita melayan firman Tuhan? Begitulah juga kita melayan Tuhan. Sebab firman Allah adalah dari Allah sendiri. Bagaimana kita mengendalikan firman Tuhan? Itulah cara kita mengendalikan perhubungan kita dengan Tuhan. Nah, contohnya ya, seperti nasihat, kata-kata yang keluar dari mulut orang tua atau pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita ambil ringan kata-kata mereka, bermaksud kita tidak berapa menghormatilah ya orang tua atau pemimpin kita. Nah, inilah sikap kita. Bagaimana kita menghormati seseorang dengan mendengar kata-katanya. Jadi saudara, bagaimana kita melayan firman Tuhan hari ini? Nah, sayang sekali, ramai orang Kristen mengambil ringan firman Tuhan. Mengambil ringan. Kadangkala baca, kadangkala tidak baca. Suka-suka saja baca, suka-suka tidak mau baca. Nah, bagaimana kita melayan firman Tuhan? Begitulah juga kita melayan Tuhan. Ya saudara, mulalah hari kita dengan melayan firman Tuhan dahulu. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Mengutamakan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan itulah kita melayan Tuhan,
Kita dapat bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah Bapa yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang termulia, Bapa yang layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Suatu pengajaran yang harus merendahkan hati kami untuk menyelidiki kembali hati kami, ibadah kami, malah renungan harian kami. Kami minta maaf sekiranya kami telah mengambil ringan firman-Mu, mengambil ringan pembacaan firman-Mu dan pembelajaran kebenaran-Mu. Kami berkata kami melayan Tuhan, kami pergi gereja, kami menyembah Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami telah mengabaikan perkara yang paling asas, yaitu firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon pengampunan dan memohon pertolongan, supaya pelajaran hari ini akan menggerakkan hati kami untuk berubah, menjadikan firman-Mu sebagai pembacaan utama dan pembacaan pertama dalam kehidupan seharian kami. Firman-Mu Tuhan harus menjadi pengaruh yang lebih kuat, yang harus menarik perhatian kami. Ya Tuhan, berikan peringatan yang kuat ini kepada kami setiap hari, supaya kami dapat melakukan apa yang telah diajarkan. Terima kasih Bapak, Engkau yang telah mendengar doa kami. Engkau akan bekerja sesuai rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.